Di gedung perkantoran mewah, Aditya berdiri gagah. Ambisinya jadi CEO utama membara, mengalahkan rival utamanya, Raymond Licci. Para direksi membicarakan suksesi besar. Siapa yang pantas menggantikan posisi puncak? Semua mata tertuju pada dua kandidat. Raymond memiliki reputasi cemerlang, namun Aditya dikenal ambisius, selalu mencari cara licik demi mencapai jabatan tinggi. Karina, sekretaris baru, berparas cantik, cerdas, dan misterius, membuat Aditya tertarik, sekaligus melihat peluang memanfaatkan dirinya. Pertemuan larut malam di ruang rapat, hanya Aditya dan Karina. Tumpukan dokumen jadi alasan mendekatkan keduanya perlahan. Kau bisa membantuku, Karina, bersama kita akan menguasai perusahaan, bisik Aditya, matanya penuh gairah dan ambisi. Karina tersenyum samar, seolah mengerti, hatinya bergetar, antara tertarik dan waspada. Godaan Aditya terlalu kuat ditolak. Malam itu, di kantor yang sepi, mereka berbagi kedekatan terlarang, pelukan hangat bercampur janji ambisi, rahasia kelam. Dari pertemuan itu, hubungan mereka berkembang, bukan hanya profesional, tapi intim, penuh konspirasi, semakin sulit dihentikan. Karina mulai membantu Aditya menyusun strategi, memalsukan laporan, menghapus bukti, menyingkirkan segala hambatan demi naik jabatan. Aditya semakin percaya diri, yakin Raymond akan tumbang, dan Karina adalah kunci keberhasilan semua rencana ambisiusnya. Di balik layar, gosip kantor merebak, karyawan mulai berbisik tentang hubungan gelap antara Aditya dan sekretaris cantik. Namun Aditya tak peduli, baginya jabatan lebih penting, dan Karina tetap setia berada di sisinya, penuh gairah. Malam-malam di Hotel Bintang 5 jadi saksi, strategi disusun di atas ranjang, bercampur nafsu, ambisi, dan janji kosong. Tanpamu, aku tak bisa menang, bisik Aditya, membuat Karina merasa dibutuhkan, meski hatinya diam-diam penuh kebimbangan. Raymond mulai curiga, menyewa penyelidik, mencari tahu apa yang disembunyikan Aditya dan Karina di balik kerja lembur. Foto-foto pertemuan rahasia, rekaman suara di kamar hotel, bukti mulai terkumpul, namun belum cukup untuk menjatuhkan keduanya. Sementara itu, Aditya makin yakin kursi CEO tinggal sejengkal, dan Raymond pasti tersingkir dalam waktu dekat. Karina mulai dihantui rasa bersalah, tapi setiap kali melihat Aditya, hatinya goyah, ambisi lebih besar daripada penyesalan. Rapat besar digelar, tuduhan manipulasi keuangan dijatuhkan pada Raymond. Bukti-bukti palsu dipresentasikan, direksi terperangah mendengar skandal itu. Raymond berusaha membela diri, namun semua mata tertuju padanya dengan curiga, sementara Aditya tersenyum puas melihat situasi. Raymond tidak tinggal diam, bukti nyata ia kumpulkan, hingga menemukan email rahasia berisi rencana kotor Aditya bersama Karina. Email itu bocor ke media, headline meledak, CEO kandidat diduga selingkuh dengan sekretaris demi menguasai jabatan perusahaan. Perusahaan diger, investor panik, rapat darurat digelar, pemilik perusahaan akhirnya turun tangan, semua menanti keputusan besar. Di hadapan direksi, pemilik muncul, membawa Karina di sisinya, mengumumkan bahwa Karina sebenarnya putri kandungnya, pewaris sejati. Aditya terkejut setengah mati, wajahnya pucat, ia sadar telah mempermainkan anak pemilik, semua rencana ambisi langsung runtuh. Direksi terdiam, Raymond pun terbelalak, tidak menyangka lawan, sekaligus korban perselingkuhan itu, adalah pewaris asli perusahaan keluarga. Aditya dipecat secara memalukan, dikawal keluar gedung, wajahnya dipenuhi amarah dan dendam, reputasinya hancur seketika. Karina diberhentikan dari posisinya, tapi diberi kesempatan membuktikan kesetiaan dengan membangun ulang kepercayaan perusahaan keluarganya. Raymond akhirnya dilantik sebagai CEO, meski sadar kemenangan itu bukan murni usahanya, melainkan kejatuhan lawannya sendiri. Raymond menjalankan perusahaan, namun ia tahu, kisah ini akan terus jadi noda dalam sejarah bisnis keluarga itu. Para direksi kembali fokus, tapi trauma skandal masih terasa. Kepercayaan investor perlahan dipulihkan dengan kerja keras bersama. Karina menatap langit malam dari balkon, air matanya jatuh.
Aku tak akan lagi tertipu oleh ambisi, bisiknya. Di kejauhan, bayangan Aditya terasa menyimpan dendam, seolah menunggu saat tepat kembali mengguncang kehidupan mereka. Kisah berakhir sebagai peringatan, perselingkuhan demi jabatan, menghancurkan cinta, karir, bahkan kehormatan, menyisakan luka tak akan pernah hilang.